like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a dime, they say. That girl is a gun to my holster, and she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod's like a replay. Halo, selamat pagi Cun People semua. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Nah, materi briefing kita pada pagi hari ini, teman-teman semua pasti tahu nih ya, berita yang lagi viral. Bagaimana suatu perkataan bisa sangat menjadi huru-hara satu Indonesia nih. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa pentingnya bijak dalam berbicara. Karena komunikasi adalah fondasi utama dalam setiap interaksi di tempat kerja. Berbicara dengan kata bijak bukan hanya soal memilih kata-kata yang tepat saja, tetapi juga melibatkan kesadaran emosional dan empati terhadap orang lain yang diajak bicara. Dengan berbicara dengan bijak, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu, serta meningkatkan efektivitas dalam kerjasama tim. Dampak negatifnya apa nih bila kita tidak bijak dalam berbicara? Yang pertama yaitu meningkatkan ketegangan. Yang kedua, terjadi kesalahpahaman yang bisa berujung pada konflik. Yang ketiga yaitu menurunkan kepercayaan antara yang saling berkomunikasi. Kemudian pastinya dari semua itu akan mengganggu produktivitas tim karena komunikasi yang tidak efektif. Nah, jangan sampai nih ucapan kita menyakiti orang lain dan tidak sesuai dengan profesionalisme ya. Atau mungkin kalimat bercanda yang kita mungkin rasa itu biasa, ternyata dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, harus diingat bahwa untuk mencapai kebahagiaan tidak perlu dibangun di atas kesedihan atau penderitaan orang lain. Tips-tips atau prinsip-prinsip untuk bijak dalam berbicara. Nah, yang pertama adalah pilih kata dengan bijak. Nah, ini gunakan kata-kata yang sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain, hindari kata-kata yang kasar, dan tahan emosi, sehingga bukan kata-kata emosional yang keluar dari kita. Yang kedua yaitu mendengarkan sebelum berbicara. Nah, sebelum memberikan respon, pastikan kita mendengarkan dulu dengan saksama apa yang orang lain katakan. Ini juga merupakan rasa hormat kita ya terhadap lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu nada suara dan ekspresi. Ya, bukan hanya kata-kata, tetapi ketika kita menyampaikan percakapan atau perkataan, ketika nada suara itu tinggi dan ekspresinya berbeda, pasti akan dinilai yang berbeda juga dengan pendengarnya. Oke, yang keempat yaitu hindari interupsi. Berikan kesempatan bagi orang lain untuk menyelesaikan apa yang dibicarakan dulu. Nah, karena interupsi membuat orang merasa tidak dihargai dan terkesan tidak sopan. Yang kelima yaitu berempati. Ya, pahami perasaan orang lain di saat kita berkomunikasi. Nah, jika seseorang dalam keadaan stres atau kesulitan, berikan dukungan secara moral dan penuh dengan empati. Cara praktis mengembangkan kebiasaan bijak dalam berbicara, adapun yang satu caranya adalah dengan mindfulness, yaitu cobalah untuk selalu berhenti sejenak nih sebelum kita berbicara. Jadi kita memberikan waktu itu untuk memilih kata-kata yang tepat yang kita gunakan untuk berbicara dengan lawan bicara kita. Yang kedua yaitu feedback konstruktif. Nah, jika kita ini ingin memberikan kritik gitu ya, maka kritik yang diberikan yang bersifat konstruktif dan dapat membantu orang lain untuk menjadi lebih baik dan berkembang. Yang ketiga yaitu berbicara dengan tujuan. Yakni setiap percakapan yang kita lakukan harusnya itu sudah memiliki tujuan tertentu,
bukan bicara omong kosong atau panjang lebar hanya untuk mengisi kekosongan atau melampiaskan emosi. Komunikasi yang bijak itu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dengan memilih kata-kata yang tepat, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berbicara dengan empati, kita semua dapat berkontribusi pada hubungan yang lebih baik di tempat kerja. Semoga tips ini dapat membantu rekan-rekan menjadi lebih bijak dalam berbicara dan menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Mulai sekarang, ayo kita latihan berbicara dengan bijak agar kita bisa mencapai tujuan bersama dengan lebih baik. Sampai jumpa di video briefing berikutnya. Semangat Jun Motor, bersatu percepat laju menjadi nomor 1. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!